warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Putri Handayani, NPM 101201446 dari kelas manajemen C6. Saya mahasiswa dari Universitas Teknologi Blitar. Di sini saya akan mengerjakan tugas TTS dari mata kuliah perilaku organisasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis dalam organisasi perusahaan, di mana perusahaan ini sudah terkenal dan merupakan salah satu produsen produk konsumen bermerek yang mapan dan terkemuka dengan kegiatan usaha utama antara lain seperti makanan ringan, penyedap makanan, nutrisi dan makanan khusus, serta minuman, guna mendukung kegiatan usaha utamanya. Juga menjalankan kegiatan usaha kemasan yang memproduksi baik kemasan fleksibel maupun karton. Menawarkan berbagai pilihan produk solusi sehari-hari bagi konsumen di segala usia dan segmen pasar, melalui lebih dari 40 merek produk. Banyak di antara merek-merek tersebut merupakan merek terkemuka dengan posisi pasar yang signifikan di Indonesia, serta memperoleh kepercayaan dan loyalitas jutaan konsumen selama bertahun-tahun. Dengan didukung oleh jaringan distribusi yang ekstensif dari perusahaan induk, sebagian besar produk telah tersedia di seluruh Nusantara dan juga dapat memenuhi permintaan pasar secara tepat waktu dan lebih efisien. Struktur organisasi dalam perusahaan tersebut merupakan gambaran fungsi dan tanggung jawab, tugas dan kewajiban, serta kekuasaan yang ada pada perusahaan agar personil mudah dalam melaksanakan aktivitasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Bentuk struktur organisasi yang digunakan di perusahaan tersebut adalah struktur organisasi garis dan staf. Dalam organisasi ini terdapat dua kelompok orang-orang yang berpengaruh dalam menjalani organisasi, yaitu orang yang melaksanakan tugas pokok organisasi dalam rangka pencapaian tujuan, yang digambarkan dengan garis, di mana bawahan hanya mengenal satu atasan sebagai sumber kewenangan yang memberikan komando, dan hubungan antara atasan dan bawahan bersifat langsung melalui garis wewenang. Dan orang yang melaksanakan tugasnya berdasarkan keahlian yang dimilikinya. Orang ini berfungsi untuk memberikan saran-saran kepada unit operasional karyawan, ini disebut staf. Kedudukan tertinggi pada perusahaan tersebut adalah seorang manajer umum atau general manager, dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretaris manajer. Manajer umum ini membawahi: pertama, ada manajer pabrik. Yang kedua, ada PDQCM atau Process Development and Quality Control Manager. Yang ketiga, ada manajer keuangan. Yang keempat, ada manajer pemasaran. Yang kelima, ada manajer personalia. Yang keenam, ada purchasing officer. Deskripsi dari setiap organisasi, pembagian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian dalam struktur organisasi sesuai dengan fungsinya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, General Manager atau GM. Manajer utama mempunyai wewenang tertinggi perusahaan yang bertanggung jawab atas berlangsungnya segala kegiatan perusahaan, meliputi memimpin, mengatur, membimbing, dan mengarahkan organisasi perusahaan, di mana kegiatan tersebut untuk mencapai prestasi yang tinggi dalam menghasilkan produk-produk berkualitas dengan jaminan sistem mutu yang selalu terjaga
dan dilaksanakan secara konsisten. Yang kedua, GM Secretary. Sekretaris perusahaan berfungsi sebagai penghubung antara perseroan dengan institusi pasar modal, para pemegang saham, dan masyarakat. Sekretaris bertanggung jawab untuk memonitor kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan pasar modal. Yang ketiga, manajer pabrik atau factory manager. Manajer pabrik bertugas dan bertanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi kegiatan yang berhubungan dengan produksi dan mengambil tindakan untuk kelancaran jalannya proses produksi. Selain itu, manajer pabrik memiliki tugas dan tanggung jawab. Yang pertama, merencanakan atau mengkoordinasi. Yang kedua, meningkatkan usaha dalam bidang peningkatan mutu produk. Yang ketiga, mengatur dan mengendalikan proses manufacturing sesuai dengan standar yang ditentukan. Selanjutnya, ada VDQCM atau Process Development and Quality Control Manager, yaitu bertugas dan bertanggung jawab dalam memeriksa bahan baku, bahan tambahan, produk jadi, dan bahan pengemas. Selanjutnya, ada manajer keuangan yang bertugas dan bertanggung jawab merencanakan, menyiapkan budget dan planning untuk menentukan tujuan yang harus dicapai. Selanjutnya, manajer pemasaran memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengkoordinir distribusi produk ke daerah pemasaran, melakukan tugas penjualan dan permintaan produk, menyiapkan rencana penjualan dan permintaan produk, merencanakan dan membuat rancangan promosi, serta membuat rencana penjualan dan permintaan produk. Dan selanjutnya, manajer personalia memiliki fungsi merencanakan, mengkoordinir, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan kepersonaliaan yang meliputi hubungan industrial, administrasi kepegawaian, keamanan, kehumasan, dan pelayanan umum untuk mendukung proses pencapaian tujuan perusahaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu, manajer personalia memiliki tugas dan tanggung jawab menciptakan hubungan industrial yang harmonis untuk mencapai ketenangan industrial atau ketenangan kerja dan ketenangan usaha di lingkungan perusahaan. Yang terakhir, purchasing officer. Purchasing memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menetapkan dan memelihara prosedur pembelian untuk mengendalikan aktivitas pembelian, mengesahkan dokumen pembelian sebelum dokumen dikirim ke pemasok, dan memilih serta mengevaluasi pemasok yang telah ditetapkan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang tepat. Saya pamit dan terima kasih. Wassalamualaikum